Halo teman-teman, ketemu lagi dengan saya Aris. Di video ini kita akan melanjutkan seri dari tutorial kita mengenai aplikasi Halo Dokter. Ini adalah video ketiga kita, di mana di dua video sebelumnya kita sudah sampai di konfigurasi beberapa modul. Nah, di video kali ini kita akan melanjutkan konfigurasi modul. Nah, di video sebelumnya kita sudah sampai di bagian Newsfall ya. Teman-teman silakan buka projectnya, kemudian masuk ke Features, kemudian kita masuk ke bagian Newsfall. Nah, untuk Newsfall-nya kita buat desainnya dulu. Kita gunakan yang model layout 3. Kemudian di bagian kontennya ini kita bisa tambahkan. Jadi intinya di sini adalah kita akan menambahkan berita terkait dengan layanan yang kita berikan ini. Misalnya di contoh ini saya sudah punya datanya. Oke teman-teman, ini sebagai contoh saja ya. Saya isi beritanya berita sembarang. Ini kebetulan saya ambil dalam bahasa Inggris. Jadi silakan teman-teman sesuaikan saja. Yang perlu teman-teman ikuti adalah model penulisannya ini. Sekarang kita bisa copy dulu beritanya. Ini isinya, kemudian ini adalah title-nya, kemudian tanggal publikasi beritanya ini kita bisa tentukan, misalnya hari ini tanggal 3 misalnya. Subtitle-nya teman-teman boleh isi, boleh juga dikosongkan. Selanjutnya kita bisa tambahkan gambarnya. Nah, untuk gambar ini bebas saja. Oke, seperti ini misalnya. Kemudian kita bisa klik OK. Di sini teman-teman bisa ganti misalnya ya. Kemudian kita bisa tambahkan lagi kontennya. Paste di sini. Selanjutnya judulnya jangan lupa. Di title-nya kita bisa tambahkan, kemudian ininya juga jangan lupa 2 Januari. Kemudian gambarnya jangan lupa. Lagi-lagi ini contoh saja, teman-teman silakan sesuaikan dengan kebutuhan. Selanjutnya klik OK. Oke teman-teman, ini kita sudah punya 2 buah berita. Nanti detailnya seperti ini tampilannya, 2 kolom. Kalau dilihat detailnya seperti ini. Tapi nanti ini kita modifikasi pasti. Kita akan gunakan CSS supaya tampilannya lebih menarik. Oke teman-teman, itu saja di bagian news. Selanjutnya untuk push notification kita lewati saja, karena push notification biasanya belum bisa digunakan sebelum aplikasinya kita generate. Selanjutnya yang appointment ini kita lewati saja, karena layanan yang kita buat sudah menggunakan modul place tadi. Jadi untuk appointment kita mungkin tidak akan gunakan. Jadi sampai di video ketiga ini kita belum bisa gunakan ini. Selanjutnya yang padlock. Nah, padlock nanti terakhir saja. Kemudian selanjutnya kita bisa masuk ke modul commerce. Di sini kita bisa ubah namanya, misalnya toko. Ini sesuaikan saja ya. Di sini agak campur bahasanya. Toko kesehatan. Ini teman-teman sesuaikan nama tokonya. Kemudian di sini silakan teman-teman tambahkan seperti ini. Kemudian jam operasinya 12 jam. Ini metode pengantarannya. Oke, di bagian ini saya tidak akan terlalu detail menjelaskan, karena ini sudah dijelaskan di settingan untuk modul commerce. Jadi teman-teman bisa, kalau yang baru ya, teman-teman bisa lihat videonya di YouTube Just Add. Kemudian di bagian sini untuk paymentnya kita gunakan cash. Kemudian kita gunakan juga credit card. Kemudian untuk taxnya ini kita isi 0. Setelah itu kita save.
Oke, kita sudah tambahkan toko. Jadi kalau seandainya nanti ada banyak toko, silakan teman-teman tambahkan baru di bagian My Store ini. Silakan klik tanda plus. Nah, toko yang baru kita tambahkan tadi adanya di bagian Manage Content, kemudian di bagian sini. Teman-teman bisa ubah juga di bagian sini. Itu untuk di bagian penambahan toko. Selanjutnya kita masuk ke bagian setting. Nah, untuk bagian setting ini nomor HP-nya kita wajib, ini juga hidden saja, disembunyikan. Untuk alamat pengantarannya harus. Selanjutnya kita save. Oke, selanjutnya di bagian diskon setting. Nah, ini nanti penambahan diskonnya belakangan saja ya, karena ini mesti nanti diintegrasikan dengan modul diskon yang kita tambahkan di bagian sini kemarin, di bagian diskon sini. Oke. Jadi untuk buat diskon nanti kita mesti sesuaikan settingan yang ada di bagian toko kesehatan ini dengan yang kita tambahkan di bagian sini. Nah, untuk buatnya nanti saja, kita lewati dulu. Di bagian sini ini kita aktifkan search-nya. Kemudian kalau seandainya ingin tambahkan komentar dari user saat melakukan pembelian, bisa cek di bagian sini. Mengizinkan pengguna tidak terdaftar untuk melakukan order, boleh, atau tidak diizinkan, terserah teman-teman. Di sini saya mengharuskan user-user yang melakukan order adalah user yang terdaftar. Itu saja, kita save. Kemudian di bagian My Taxes ini kita bisa tambahkan. Kemudian di sini saya isi namanya pajak, kemudian rate-nya 0 supaya tidak ada pajak di semua barang. Itu saja. Sudah selesai di bagian setting. Setelah di bagian setting kita lewati yang di bagian order ini. Nanti kalau seandainya ada user yang melakukan order, itu munculnya di bagian sini. Jadi kita bisa lihat, cek juga, kita bisa ubah status dari orderan di bagian order ini. Selanjutnya kita masuk ke bagian katalog. Kemudian kita bikin kategorinya dulu. Nah, untuk kategori ada beberapa kategori yang akan kita tambahkan. Misalnya di sini kita buat induknya dulu. Kita kasih nama toko kesehatan saja. Kemudian kita okekan. Nah, sebagai contoh di sini saya akan tambahkan beberapa kategori. Kita bisa klik di tanda plus. Kita bisa di sini saya sudah siapkan kategorinya. Misalnya ini kita contek-contek yang dari internet saja ya. Kemudian ini silakan teman-teman sesuaikan gambar yang digunakan, gambarnya. Selanjutnya kategori yang kedua, batuk dan flu ya. Gambarnya jangan lupa teman-teman sesuaikan ya. Kemudian tambahkan lagi. Nah, sebaiknya jangan yang ini ya, kita cukup yang ini saja karena dimana-mana dia dilarang. Nggak tahu sekarang, mungkin sudah berubah kebijakannya. Kemudian ini juga kita tambahkan. Oke, di sini saya sudah tambahkan beberapa kategori, jadi silakan teman-teman sesuaikan, tambahkan sebanyak-banyaknya. Selanjutnya setelah menambahkan kategori, kita bisa masuk ke My Products. Oke, selanjutnya kita bisa tambahkan baru untuk produknya, klik tanda plus. Kemudian nama produknya kita bisa, ini kita ambil dari internet. Kemudian sebagai contoh saja ini Ipsum, pajaknya nggak ada. Kemudian harganya kita bisa copy dari sini. Kemudian ini kita tambahkan informasinya di sini. Ini harga per botol. Di bagian sini harga berbeda di tiap apotek. Kemudian kita tambahkan gambarnya, pakai gambar ini saja ya. Teman-teman sesuaikan saja.
sesuaikan dengan kebutuhan. Ini contoh saja, betul-betul contoh. Kemudian, nah di sini silakan teman-teman centang sesuai dengan jenis produknya, di kategori mana produk yang kita tambahkan. Nah, untuk contoh saja saya ingin tampilkan di semua kategori. Kemudian untuk produk format dengan produk optionnya ini nanti kita tambahkan belakangan juga, karena ini ada kaitannya nanti dengan diskon, kemudian dengan model-model dari produk yang kita tambahkan. Jadi nanti kita tambahkan belakangan. Yang penting sekarang kita sudah berhasil menambahkan produk ke dalam toko kesehatan kita. Oke, setelah selesai silakan teman-teman klik OK. Oh ya, nggak boleh ada RP-nya ya, harus 186.900. Selanjutnya kita OK kan. Oke, ini sudah muncul. Teman-teman bisa lihat di bagian sini sekarang. Nah, ini sudah muncul ya, kategorinya sudah muncul. Kemudian ini ketika diklik, ini memang gambarnya jelek ya, gambar pecah. Kemudian obatnya sudah muncul juga. Nah, ini obatnya seperti ini. Oke teman-teman, itu untuk yang toko kesehatan. Selanjutnya untuk survei. Nah, untuk di survei ini kita bisa buat seperti ini. Kita bisa manage dulu modelnya. Misalnya kita bisa tambahkan sessionnya. Ini sesi pertama adalah pengenalan diri atau boleh ya, pengenalan diri pasien misalnya seperti itu. Kemudian di sesi ini yang pengenalan diri pasiennya ini kita tambahkan pertanyaannya dulu. Yang pertama kita akan kasih nama lengkap ya, seperti ini. Ini juga harus diisi. Ini menggunakan tipe teks ya. Ini kita pilih, kemudian kita OK kan. Kemudian kita bisa tambahkan pertanyaan lain. Misalnya yang untuk jenis kelamin ini kita gunakan radio. Misalnya yang ini kita isi laki-laki, kemudian yang ke ini kita isi perempuan. Selanjutnya kita bisa OK kan. Setelah sesi yang pengenalan dari pasien ini, kita bisa tambahkan sesi baru lagi. Di sini misalnya konsultasi, kita OK kan. Nah, di bagian konsultasi ini kita tambahkan pertanyaan lagi. Karena pertanyaan ini membutuhkan jawaban yang panjang, jadi kita menggunakan teks area saja. Ini harus. Kemudian kita bisa misalnya deskripsikan penyakit yang sering Anda alami. OK kan. Ini sudah muncul, kita tambahkan lagi. Misalnya bagaimana pengalaman Anda menggunakan aplikasi Halo Dokter. Ini juga teks area, kita gunakan yang teks area. Nah, seperti ini ya teman-teman untuk pemanfaatan dari survei ini. Nah, untuk detail dari survei ini sudah ada videonya sendiri. Jadi silakan teman-teman cek YouTube-nya JustApp, kemudian cek konfigurasi untuk survei. Di sana sudah lengkap sekali penjelasan mengenai masing-masing bagian dari survei ini. Nah, setelah selesai seperti ini, teman-teman bisa publish surveinya. Kemudian di bagian sini kita tambahkan, yang kita lakukan adalah kepuasan pelanggan misalnya. Kemudian mengizinkan si user untuk mengisi kembali. Kalau iya, kita bisa centang. Kemudian di bagian sini ini kita bisa kasih pesan terima kasih saja. Setelah itu kita bisa publish. Nah, di sini ada pemberitahuan. Jadi ketika survei ini dipublish, kita tidak bisa edit lagi. Kita OK kan saja.
Nah, dia munculnya seperti ini di survei. Namanya ini diisi, misalnya next, nanti muncul seperti ini. Next kan. Oke, ini muncul, terima kasih. Kita bisa kembali. Oke teman-teman, itu tadi konfigurasi dari modul survei. Jadi teman-teman di sini sesuaikan saja dengan kebutuhan. Nah, video ini hanya untuk panduan. Untuk kontennya sendiri itu tergantung teman-teman. Jadi pastikan kalau seandainya ingin buat aplikasi yang serius, tentu konten-kontennya juga harus konten yang benar. Oke teman-teman, seperti itu. Nanti di video selanjutnya kita akan masuk ke bagian custom page, dan terakhir nanti kita akan konfigurasi yang di bagian padlock. Selamat mencoba, semoga berhasil.